salasatil usul. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ma yanfa'una ya rabbal alamin. Halaman 91 mengenai ibadah inabah. Oh, 90. Ya, halaman 90 ya, Umm Adam ya. Qauluhu wa dalilul inabah. Dalil mengenai inabah. Ibadah hati selanjutnya adalah inabah. Apa itu inabah? Qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserahlah kepada Tuhanmu. Dzakarul muallifu ibadatan ukhra wa hiya al-inabah. Kemudian pengarang menyebutkan ibadah selanjutnya yakni ibadah inabah. Wal kalamu 'alaiha fi mas'alataini. Pembahasan mengenai inabah ini ada dua pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan pertama, ta'riful inabah, pengertian dari inabah. Apa itu inabah? Al-inabatu lughatan hiya ar-ruju'. Inabah secara bahasa artinya kembali. Fa'idha anabal insanu fa'innahu roja'a. Apabila seseorang itu inabah, maka ia telah kembali. Wa syar'an, apa pengertian inabah secara syariat? Ar-ruju'u ilallahi bifi'lil awamir wajtina bin nawahi. Inabah adalah kembali kepada Allah dengan cara melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Ini adalah pengertian dari inabah. Kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, lakukan perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Qala Ibnul Qayyim berkata, al-inabatu al-isra'u ila mardatillah. Inabah adalah bersegera kepada keridhaan Allah Ta'ala. Ma'arruju'i ilaihi fi kulli waqtin. Diiringi dengan kembali pada Allah di setiap kondisi, di setiap waktu. Wa ikhlasul amali lahu, dan mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi menurut Ibnul Qayyim, inabah itu yang pertama adalah bersegera kepada merengkuh keridhaan Allah, diiringi kembali kepada Allah di setiap waktu, setiap kondisi, setiap suasana, dan ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal inabatu ibadatun. Inabah itu adalah ibadah, wa qurbatun, dan pendekatan diri, yataqarrabu bihal abdu, yang digunakan seorang hamba untuk mendekatkan dirinya li rabbihi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayakunu raja'an ilallah, maka ia betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muniban ilaihi, kembali kepada Allah. Musallaman lahu, menyerahkan semuanya kepada Allah. Wa mustaslaman li ahkamihi wa aqdarihi, dan tunduk pada hukum-hukum Allah dan takdirnya Allah Ta'ala. Inilah inabah. Dalilnya, qala Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Surat Az-Zumar ayat 54. Jadi inabah sudah kita ketahui pengertiannya secara bahasa maupun syariat dan yang didefinisikan oleh ulama. Al-mas'alatus saniyah, kita merujuk ke perkara yang kedua.
Dzakara Ibnul Qayyim menyebutkan annal inabata naw'an. Inabah itu ada dua macam. Yang pertama, inabatun lirububiyatillah. Inabah terhadap rububiyahnya Allah. Apa itu? Wahiyya, yaitu inabatul makhluqati kulliha, kembalinya seluruh makhluk. Wa yashtariku fihal mu'min wal kafir, baik orang mukmin maupun orang kafir. Wal birru wal fajir, orang yang berbuat baik maupun orang fajir yang pelaku perbuatannya buruk. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa idza massan nasa dhurrun da'aw rabbahum munibina ilaihi. Manusia itu kalau tertimpa hal-hal yang enggak baik, yang buruk, mereka akan apa? Berdoa kepada Allah dan kembali kepada Allah. Mau mukmin mau kafir, kalau tertimpa musibah kecelakaan, oh my God, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan dikembalikan kepada Allah. Fatarahatal kuffar, sehingga kita melihat bahkan orang kafir pun kama dzakarallahu anhum, sebagaimana Allah sebutkan tentang orang kafir, idza da'au Allah, apabila mereka berdoa kepada Allah, menyeru kepada Allah, da'uhu biinabatin wa ikhlasin wa rujuin. Ia memohon kepada Allah dengan inabah, dengan ikhlas, dan benar-benar kembali kepada Allah Ta'ala. Naam. Surat Az-Zumar ayat 8. Fahadha ya'ummu kulli da'in asabahu dar. Dan semuanya ini, semua orang yang sedang berdoa pasti begitu. Kalau tertimpa musibah hal yang buruk, pasti dia kembalikan kepada Allah Ta'ala. Kama huwal waqi', sebagaimana kita dapati fenomena-fenomena yang terjadi. Semuanya pasti, baru-baru terjadi tsunami di Rusia, semuanya pasti oh my God, oh my God. Innalillah, kembali kepada Allah semuanya. Walakinnal inaba lirububiyatillahi la takfi. Akan tetapi inaba yang rububiyah saja ini enggak cukup. Balla budda an yanbani ala dzalika amrun akhar. Akan tetapi harus dibangun dengan perkara yang lain, yaitu apa? Wa huwa al-inaba li uluhiyatillah. Yang kedua adalah inaba terhadap uluhiyahnya Allah. Karena kalau rububiyah semuanya mengakui, orang mukmin, orang kafir. Kalau minta rizki, oh my God. Kalau terkena musibah, ya Allah, semuanya. Maka tidak cukup dikembalikan kepada Allah hanya pada rububiyahnya saja, tapi juga uluhiyahnya, yakni wahiyya fatakunu muniban lillah, maka ia menjadi seorang munib yang kembali kepada Allah, inabatan mabniyatan ala mahabbatika lillah. Inaba yang terbangun atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khudu'ika lahu, dan tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iqbal alaihi, penerimaan kita kepada Allah Ta'ala atas semua takdirnya. Wal i'radi amman siwahu subhanah, dan berpaling dari siapa saja yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadhihi hiyal inaba allati hiyal ibadah. Inilah inaba yang masuk dalam inaba yang ibadah. Tapi kalau inabanya hanya sekedar dalam rububiyah, maka ini tidak dimaksud dalam ibadah inaba itu sendiri. Yang mana inaba uluhiyah ini wallati
yataqarrabu bihal abdu li rabbi, yang digunakan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita cukupkan dalam materi inabah karena nanti setelahnya isti'anah, ini panjang lebar mengenai isti'anah, ibadah isti'anah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, dan kita cukupkan sekian untuk kemudian kita bisa lebih banyak berdiskusi. Demikian, wallahu taala alam wa ahkam. Silakan yang mau bertanya mengenai ibadah inabah atau tafsir yang belum sempat ditanyakan tadi ya. Baik, silakan Ummu Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Ketika kita seorang ibu, baik kita ini sebagai seorang istri dan ibu yang full time sebagai ibu rumah tangga, ataupun ibu rumah tangga plus ibu pekerja, ya, tentunya kita mengalami kelelahan, ya. Faidza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka ketika kita lelah, istirahatlah. Jadi jangan dipaksakan kalau sudah lelah kemudian harus terus. Misalnya saya sudah sabar terus, capek, istirahat dulu. Saya sudah kerja terus, capek, istirahat dulu. Banyak pikiran, istirahat dulu. Ya, faidza faraghta fansab. Istirahat dulu. Tidak harus kita dituntut untuk kemudian setiap usaha kita ada hasilnya. Setiap yang kita usahakan kemudian terwujud, tidak dituntut untuk itu. Allah hanya mengarahkan kita untuk berbuat, untuk beramal. I'malu, i'malu, i'malu. Ketika lelah, maka manusia butuh istirahat. Kembalinya kemana? Salah satunya kembalinya kepada Allah. Faidza faraghta fansab. Lelah, Allahu Akbar, istirahat kita diistirahatkan dengan sholat. Ketika kerja kantoran, waktunya istirahat, sholat, makan. Kemudian dalam zaman era digitalisasi ini, hiburan kita bukan hanya analog, tapi juga digital, yakni adanya gadget, handphone, tab, iPad, dan seterusnya yang ada di tangan kita, genggaman kita. Tidak dipungkiri bahwasannya handphone yang ada fasilitas internet di dalamnya ini menjadi hiburan tersendiri bagi kita ibu yang sudah penat dari urusan rumah tangga, wanita karir pekerja yang sudah lelah dengan pekerjaan di kantor, pedagang yang sudah sibuk menjual seharian, ini menjadi hiburan. Sebagaimana saya juga pribadi, ini adalah mengingatkan kepada saya khususnya pertanyaannya dan juga buat kita semua sebagai seorang muslimah mukminah, ibu dan juga istri. Sehingga ketika kita buka handphone, ada lihat apa postingan di reel, kemudian kita ketawa juga, ih lucu sekali gitu ya. Kemudian saya tuh suka ketawa itu kalau itu lihat postingannya orang Malang itu yang bahasa Jawa itu. Debrina itu suka ketawa itu. Itu pakai bahasa Jawa medok, orang Jawa Timuran. Dan kontennya itu lucu-lucu, itu suka ketawa itu, ya Allah lucu sekali ini. Ya, jadi menjadi sebuah hiburan. Apakah kemudian kita tidak inabah kepada Allah? Maka ini akan kita bahas dalam bab isti'anah setelahnya. Memohon pertolongan kepada Allah ada dua. yakni ketika kita memohon pertolongan yang bagaimana? Sebagaimana kita cari istirahat untuk mencari sekedar hiburan yang bagaimana? Yang pertama adalah hiburan langsung kepada Allah, kita sholat. Hiburan dunianya juga ya sebatas yang tidak melampaui syariat Islam. Misalnya kita lihat postingan-postingan apa di medsos, video reel
tentang nasihat kah, nasihat pendek atau video-video lucu itu yang menghibur. Dan memang ini kemudian bisa melenakan kita. Misalnya kita mau masak ya, buka handphone dulu sampai kemudian berjam-jam lupa. Ini melenakan sehingga iya gosong atau apa ya memang. Makanya media sosial, gadget ini bagaikan senjata yang memiliki dua mata pisau, ya. Sisi baik dan sisi negatif. Positif negatif. Maka sebijak-bijaknya kita sebagai pengguna untuk bagaimana meminimalisir efek negatif dan bisa memanfaatkan positifnya ini lebih. Ya tentunya mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala yang akan kita bahas dalam bab isti'anah. Ya insya Allah datang lagi biar kita semakin aware, semakin semakin paham yang modal bagaimana ini. Ya, karena dunia ini bukan hanya akhirat saja, bukan cuma dunia saja, tapi ada dunia dan akhirat. Sehingga kita bisa sukses selamat dua-duanya. Wallahu Ta'ala a'lam wa ahkam. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Umu Lutfi. Ya. Ya, kenapa pertanyaannya apa? Oh, jadi inabah ada dua. Yang pertama, inabah terhadap rububiyahnya Allah. Yang kedua, inabah terhadap uluhiyahnya Allah. Kayak tauhid, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Apa itu rububiyah? Ifradullah, meyakini bahwasannya Allah lah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan. Semuanya ini mengakui ini. Mukmin, kafir, ateis, semuanya mengakui ini. Tapi kalau uluhiyah, mengesahkan Allah dalam beribadah, apakah semuanya mengerjakannya? Tidak. Kafir, ateis tidak, hanya mukmin. Ya, itu bedanya rububiyah dengan uluhiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada lagi? Silakan Ummu Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada apa? Iya, benar. Jadi inabah itu dengan kita kembali kepada Allah ini termanifestasikan dari ilmu, dari iman ilmu yang kita pelajari. Sehingga bagaimana kita pasrah, kita serahkan kepada Allah. Misalnya dalam hal saya buka usaha baru misalnya ya. Laku enggaknya, sukses tidaknya, ada usaha saya yang harus saya effort yang saya kerjakan. Kemudian berdoa, kemudian tawakal, kemudian ada roja, pengharapan kepada Allah, ada roba, khauf, khosyah, sampai dengan inabah ini. Itu saling melengkapi semua ini ibadah hati ini. Wallahu ta'ala alam wa ahkam. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Siapa tidak ada? Ibu Nurhuda. Iya, selamat datang.
ribuan kaum muslimin yang hidup pada saat itu. Apa namanya dan dia mengatakan kamu nggak perlu tahu apa yang menyebabkan sehingga terjadi. Nah, kembali ke zaman sekarang ini dengan melihat pelajaran memang pola itu ada dan sebenarnya bagaimana sikap kita terhadap perang yang terjadi antara dua manusia yang mengorbankan ribuan nyawa kaum muslimin. Kita sebagai muslim hari ini tidak perlu mengetahui sebab yang mana yang benar-benar terjadi pada saat itu. Mungkin bisa bagaimana sekali karena bisa akan menjadi kata-kata besar. Mungkin bagi orang-orang yang masih seorang dan seorang ribuan. Iya. Baik. Baik, pertanyaan yang bagus, Masya Allah. Dan ini kita harus banyak menilik kepada sirah, yakni sejarah ya. Bahwasannya perang Jamal, ya itu memang ada. Dan mungkin maksudnya tadi adalah untuk kemudian kita merujuk kepada sirah ya. Kitab-kitab sirah yang membahas tentang itu. Ini kalau dibahas panjang kali lebar juga. Memang terjadi ya perperangan, perseteruan antara ya kubu Ali bin Abi Thalib dan juga kubu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Pemicunya ada ya, pemicunya kemudian apa namanya terjadi memang, maka sikap kita ya itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala dan sunnatullah di dunia ini yang namanya tanazu, perbedaan yang kemudian akhirnya menimbulkan pertikaian bahkan konflik, itu sunatullah, itu pasti ada. Sehingga bagaimana hikmahnya, bagaimana kita bersikap menghadapi konflik, kemudian bagaimana sikap kita terhadap lawan konflik kita, ya. Kayak Abu Bakar langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh begitu. Tetap berbuat baik. Jadi kita sebagai umat Rasulullah SAW banyak pelajaran yang bisa diambil dari situ. Kalau mau dikaji nanti bisa kita kaji insya Allah. Ada kitab Ar-Rahiqul Mahtum mengenai sirah Nabawiyah yang membahas tentang diantara perang-peperangan dan juga apa secara detail bagaimana sebabnya apa, kemudian seperti apa. Yang memang ini ada sedikit apa ya, apa namanya, kadang kita diantara saudara saja ya, ada kayak hal yang kelas gitu, ada kan? Sedikit banyak ada, itu ada. Nah begitulah, walaupun ini istri Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib sepupu Rasulullah, yang mana juga notabene mantu Rasulullah. Bahkan ketika ditanya mengenai bagaimana pendapatmu Ali mengenai kasus ini, jawaban Ali kan gak enak ya. Yang tadi, wanita masih banyak gitu kan. Ya, artinya tendensius itu ada, begitu loh. Misalnya kadang kita ngomentari keluarga si itu ya begini, tendensi itu pasti ada ya, tendensi. Jadi kita sebagai umat Rasulullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha untuk mengambil hikmahnya. Nanti mungkin kalau mudah-mudahan bisa datang lagi akan kita bahas misalnya mengenai peperangan itu. Sebabnya apa? Karena waktunya tidak cukup, sudah mau duhur, sehingga kalau mau lebih detail lagi nanti akan kita bahas misalnya ya di luar kajian tafsir dan juga akidah ini mengenai pertanyaan Ibu Nur Huda. Baik, wallahu taala a'lam wa ahkam, dan semuanya itu ada hikmahnya, faedah yang bisa kita ambil bagaimana sikap kita mengenai apa namanya kisah-kisah yang disebutkan di dalam sejarah. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.